Halo semua, ketemu lagi di mata kuliah web design. Kali ini kita di pertemuan 10 akan membahas tentang lanjutan yang minggu lalu, di mana minggu lalu kita telah membuat sebuah website portofolio dimulai dari Jumbotron, kemudian ada eh, about ya. Nah, kali ini kita lanjut setelah about, walaupun minggu lalu ada yang buat sampai footer nggak masalah, tapi di sini saya mau nunjukin juga versi bootstrapnya. Ya kalau udah ada yang kemarin yang lebih bagus nggak masalah ya. Kemudian ini kita lanjutkan membuat portofolionya. Nah, untuk membuat portofolio seperti biasa silahkan dibuat dulu kalau komentar ya, komentar seperti ini. Ya, kalau saya cek di bootstrapnya ini ada buat komentar dulu. Nah, ini komentar. Cara buatnya adalah tekan tombol kontrol lalu tanda slice garis miring yang ini ya di keyboard 2 kali. Nah, sekali aja. Nah, kalau misalkan teksnya portfolio lalu kasih ini, maka dia akan berkomentar. Setelah bikin komentar itu, kemudian kita buatkan section ya, karena terdiri dari bagian-bagian section-section, kemudian dan kelas portfolio dan juga ID. Kita buat kelasnya kelas portfolio lalu ID portfolio. Seperti ini strukturnya. Nah, kemudian setelah ini kita kemudian dalamnya ada kontainer. Lalu row-nya 2. Row pertama judul, ya row kedua nanti isinya. Ini untuk row pertama, ini div kolom kelas. Ini artinya kita pakai satu baris 12 kolom semuanya. Kemudian portfolio untuk judulnya, judul baris pertama lalu ada garis ya. Ini untuk baris pertama sampai di sini ya. Ini baris pertama, row pertama kita buat, lalu kita silakan di refresh, silakan hapus dulu about-nya. Kemudian kita buatkan section warnanya berbeda agar bawahnya kita beda dengan yang lainnya ya. Kita refresh lagi. Nah, kemudian setelah buat row pertama, selanjutnya membuat row berikutnya, enter 2 kali dari div sebelumnya. Dari div yang ini ya. Ini div pertama, row-nya ini baris pertama sampai sini div pertama, di enter dari sebelah sini ya. Setelah ini di enter di sini kita cek di sininya. Nah, ini dia kontainer, lalu ini div row, div row-nya sampai di sini ya. Nah, ini satu div pertama, enter 2 kali, satu, kalau tadinya ini satu, dua, gitu ya. Dari sini baru kita tambahkan row yang ini. Nah, div row yang ini kalau 4 thumbnail portfolio. Nah, ini sama dengan yang di sini ya. Nah, ini sama dengan yang ini ya. Jadi urutannya biar nggak pusing lihat yang di sini. Nih, setelah row ini tadi kita buat kelas portfolio, kemudian kelas kontainer. Ini perhatikan div kontainernya di sini saya jorokin ke dalam dikit deh biar kelihatan ya. Kemudian nah, ini ya. Kemudian ini sip, kemudian kita masukin lagi, tutup, lalu ini. Nah, ini row pertama div-nya ya, sampai ini penutupnya. Untuk row kedua setelah judul selesai tadi masuk row kedua. Row kedua sampai masih panjang ini ya. Ini harus jorokin lagi karena tadi saya buat jorok mendalam supaya mudah. Jadi ngetiknya kayak gini, jangan rata kiri semua. Supaya apa? Mudah mengenali div pembuka dan div penutup. Ini dalam row kedua ya, berisi satu ya. Berisi ada kolom 4, ini gambar satu, kita tambahkan kelas thumbnail. Ini bisa diikutin sesuai dengan yang ini ya. Ini udah selesai, kemudian tambahkan thumbnail, maka hasilnya seperti ini thumbnailnya ya. Jadi ini row kedua, kemudian di dalam row kedua ada kolom pertama, 4 kolom kita bagi ya. Ini kolom pertama tinggal dikopas saja, kemudian paste di bawah-bawahnya. Kemudian jangan lupa untuk ini adalah nama alamat page folder. IMG adalah folder, portfolio adalah folder. Taunya dari mana? Saya punya file folder latihan. Nah, biar mudah folder latihan kalian yang dari Windows Explorer seperti ini, misalkan yang ini kalian drag bawa ke sini ya, lepasin. Kalau udah tanda plus, lepasin. Misalkan latihan 10. Kalau saya kebetulan kan latihan 10. Kemudian nah, ini dalam foldernya ada CSS menuju stylenya, kemudian ada font, kemudian ada image. Nah, image yang ini adalah sesuai dengan page yang ini ya. Ini image, kemudian dalamnya ada portfolio. Ini portfolio satu itu namanya. Samain 1.jpg 1.jpg. Jangan sampai 1.jpg di sini ternyata di sini .png. Hati-hati, ini gambarnya nggak akan muncul. Kemudian supaya ada thumbnail atau garis tepi nanti dalam gambar, maka ditambahkan thumbnail seperti ini ya. Nah, kemudian
Kemudian setelah selesai di copy, ini copy paste sampai berapa, 6 ya, 1 2 3 4 5 6, udah 6 selesai, dibuat akhir. Nah kita lihat di sini. Nah oke, setelah selesai kita jalankan dulu, kita lihat. Nah kita jalankan. Nah ini ada dia section tadi yang ini yang abu, warnanya boleh dirubah nggak apa-apa. Ini baris pertama portfolio, ini HR, ini kolom pertama 4, yang tadi 1.jpg ya, kemudian ini 2.jpg 3 sampai 6, kemudian ini selesai sectionnya. Kita tambahkan berikutnya adalah kontak. Kita masukkan, tinggal diikutkan saja seperti ini codingannya. Tambahkan di CSS nya, ini minimal tinggi kontaknya, tambah labelnya, place order. Oke, kemudian ini ditambahkan agar input tipenya tidak terlalu panjang, kita ganti call 12 menjadi call 8 dan call offsetnya 2. Kita cek di codingan saya juga sama ya, ini call 12 ini ya. Kemudian ini baris pertama pada baris row kedua, untuk baris atau row ya, ini sama, call 8 offset 2, call 8 offset 2 ya, call 8 nih, call 8 offset 2 sama ya. Nah jadi nggak usah khawatir, pasti bisa. Kemudian tambahkan nomor telepon, kemudian kelas form control, selanjutnya ditambahkan nanti hasil akhirnya seperti ini kontak. Ini nggak jauh beda ya dengan yang saya sebut, ini tinggal copy paste aja sebenarnya. Ini udah selesai form, kopas sampai sini, kopas, tinggal ganti nomor telepon, ganti yang sedikit-sedikit itemnya, jangan sampai salah. Akhir kontak, kemudian tambahkan terakhir footer. Footer terdiri dari 2 baris. Sebenarnya footer ini sangat sederhana, sama seperti portfolio tadi, dimana terdiri dari kontainer, kemudian ada baris pertama ya, baris kedua. Nah sama seperti portfolio, about, semuanya. Hanya bedanya ini jangan pusing ya, kemudian yang ini jangan dihapus. Nah kemudian kita jalankan jadi kontainer. Nah ini footer jadinya seperti ini. Untuk tombol ini kan subscribe ini sebenarnya kelas-kelas ya. Nah kalian bisa, misalkan di sini ada button danger, ini adalah sebuah kelas, bisa dicari di mana, di bootstrapnya sendiri. Kalian buka di URL-nya, misalnya di URL-nya di sini buka get bootstrap ya. Setelah get bootstrap, tunggu. Nah kemudian kalian bisa klik yang bootstrap ini supaya tampilan lebih menarik saja sebenarnya ya. Tapi di sini ini versi 4, kita kebetulan versinya versi 337. Versi 337 kita buat. Kemudian di sini kita coba get started ya. Kalau get started ini sebenarnya kita copy template dari awal yang kemarin, kita ganti komponen ya. Kita pakai yang komponen, kemudian nah ini ada icon-icon, kita cari icon yang YouTube ya. Tadi ada kan icon yang YouTube. Nah ini play Gliticon bisa dipakai, kemudian digunakan yang lain deh. Saya lihat. Oke, coba kita jalankan dulu, open in browser. Kita open in browser. Hasilnya tadi oke, kemudian nah tadi ada ini ya, button lalu tanda play. Nah ini kita gunakan, kalau di codingannya adalah Gliticon play, yang ini Gliticon play ya. Nah ini yang di copy, ditambahkan i-class. Nah ini yang di copy dari website Get Bootstrap tadi. Kita coba balik ke Get Bootstrap. Nah misalkan ini kan Gliticon play, kita tambah, kita copy aja yang ininya gitu. Cara penggunaan ini ada di bawahnya, penjelasan ada cara penggunaannya. Nah seperti ini. Nah ini ya, ini Gliticon alignment left bisa dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada jumbotron, kalau mau gunakan, saya ingin ada buttonnya Pak, boleh ditambahkan button, silahkan dikreasikan sendiri ya. Nggak mesti harus seperti saya. Kemudian ini juga jenis-jenis portfolio, tadi kita buat jenisnya yang gini ya, ini call, kemudian nah strukturnya sebenarnya dasarnya tadi ini ya, cuman kita kolaborasi ada 2 baris. Nah kalau misalkan ingin pakai ini button ya, tombolnya di sini dan ada deskripsi, berarti tinggal pakai yang begini ya. Mulai dari sini itu copy aja semua, nggak apa-apa, dicoba ya, pasti berhasil kok, nggak usah takut, yang penting bisa ini ngerti paham maksudnya apa. Ini ada button primary ditambah, kalau nggak yang udah jadi ditambah juga boleh, nggak apa-apa ya. Baik, saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan berhasil ya. Yang belum coba, nanti saya bagikan source code-nya pertemuan 9, dicoba terus
ya mudah-mudahan dan dikolaborasikan. Rubah aja nggak apa-apa, nggak mesti harus sama seperti saya Pak, saya udah nyoba yang jenis lain, boleh nggak apa-apa. Ya saya rasa cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat, amin.